Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban katsiran kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala Al-Qur'an Al-Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'atuhum ibadah wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta nasudu wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga di subuh ke-25 hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir bersama-sama di tempat ini dengan tujuan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah ke harian junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan pengikutnya hingga di akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sebenarnya kita masih ada gangguan, kan saya pulang dalam pandemi ini tiba di rumah sekitar jam 00 itu. Saya belum sempat istirahat, saya lagi ke masjid salat tahajud, kebetulan saya pilih tugas imam, jadi baru udah istirahat langsung lagi ke sini. Karena tadi Pak Imam wanti-wanti saya di muka panggung harus hadir subuh. Insyaallah mudah-mudahan kehadiran saya pada hari ini dapat memberikan manfaat bagi diri saya dan kita semua, insyaallah. Pada subuh hari ini kaum muslimin yang berbahagia, saya akan mengangkat sebuah kisah bagaimana Rasulullah SAW mencintai kita, mencintai umatnya. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk menyendiri dengan tangisannya dahsyat karena hatinya bergelora memikirkan umatnya. Seketika itu aras bergoncang. Akhirnya Allah kaget, ada apa gerangan ini Nabi Muhammad terus demikian, sehingga diperintahkan malaikat Jibril untuk menemui Muhammad. Wahai Jibril, datangi Muhammad, sampaikan salamku dan tanyakan apa sih yang membuatnya menangis. Lalu malaikat Jibril menemui Muhammad, lalu memberikan salam dan menyampaikan, wahai Muhammad, salamnya Tuhan. Dan Tuhanmu bertanya, kira-kira apa yang menyebabkan engkau menangis? Lalu Nabi Muhammad berkata kepada Jibril, wahai Jibril, saya teringat kata-kata terakhir daripada Nabi Isa yang diabadikan di dalam surat Al-Maidah ayat 118.
Lalu Nabi Muhammad membaca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Jika seandainya engkau menyiksa mereka, itu adalah hamba-Mu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika seandainya engkau mengampuni mereka, karena sesungguhnya engkau ya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini kata-kata terakhir yang Nabi sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau begitu, hai Jibril, ini Nabi Isa sudah lepas tangan dari umatnya. Dia serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terserah Allah mau berbuat apa terhadap umatnya. Apakah mau disiksa atau diampuni, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ingat wahai Jibril, saya tidak akan tinggalkan dunia ini sebelum ada perjanjian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa umatku akan diselamatkan semua. Itu permintaan. Bayangkan Rasulullah SAW saking sayangnya terhadap diri kita, dia memohon janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu itu setelah malaikat Jibril mendengarkan pernyataan Nabi Muhammad, maka dia menghadap kepada Tuhannya Allah. Nabi Muhammad atau Muhammad memohon kepada Allah. Dia tidak akan meninggalkan umatnya sebelum ada ketetapan perjanjian darimu ya Allah bahwa Engkau akan menyayangi semua umatnya. Lalu Allah berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, turun ke Nabi Muhammad, bawa surat Ad-Duha. Yang keempat surat Ad-Duha yang dibawa. Setelah sampai di Muhammad, lalu dia membacakan surat Ad-Duha. Pas di ayat 5, malaikat Jibril mengulangi 3 kali. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Maksudnya di sini bahwa Allah akan memberikan nikmat terhadapmu sehingga kau puas. Mendengar ayat ini dan diulang 3 kali oleh malaikat Jibril, Nabi Muhammad sujud tersungkur menangis di hadapan malaikat Jibril. Lama dia menangis, sekitar hampir 1 jam dia menangis, sujud tersungkur di hadapan Jibril. Lalu dia bangkit dan berkata kepada Jibril, wallahi ya Jibril, demi Allah wahai Jibril, walladzina nafsu Muhammadun biyadihi, walaupun jiwa Muhammad juga itu dari tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun Allah sudah memberikan jaminan terhadap diri saya, tetapi saya tidak senang, saya tidak ridha, saya tidak bahagia kalau masih ada umatku biar 1 orang di dalam neraka. Itu permintaan Nabi Muhammad terhadap umatnya. Bagaimana dia menyayangi umatnya? Dia tidak mengatakan kalau masih ada keluarga di neraka. Tidak. Yang dipikirkan adalah umatnya.
Lantas malaikat Jibril menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ada pernyataan Nabi Muhammad demikian. Dia tidak rela, dia tidak bahagia dan dia tidak senang. Walaupun engkau ya Allah telah memberikan jaminan terhadap hidupnya, tetapi jika seandainya umatnya tidak ada jaminan, walaupun satu orang yang dimasukkan di dalam neraka, dia tidak akan meninggalkannya." Bayangkan, itu juga waktu akhirnya malaikat menyampaikan bahwa umat Muhammad semuanya masuk di dalam surga, illa aba, kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau? Yaitu orang-orang yang tidak mentaati Rasulullah SAW, orang-orang yang tidak mengikuti Rasulullah SAW. Bayangkan, sudah ada jaminan dari Allah, masuk semua di surga umatnya Muhammad, tetapi masih ada yang tidak mau. Ini yang perlu kita pikirkan. Padahal Rasulullah sudah memberikan jaminan terhadap diri kita. Man ahabba sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang cinta terhadap sunnahku, faqad ahabbani, maka dia cinta terhadapku. Dan siapa yang cinta terhadapku, wa man ahabbani kana ma'aya fil jannah, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang cinta terhadapku, maka dia akan masuk di dalam surga Allah bersamaku. Ya, cinta terhadap Rasulullah SAW. Bagaimana kita setiap hari? Itulah pernah dikatakan malaikat Jibril, Syakirun abadi, celakalah seorang hamba apabila disebutkan di sampingnya nama Muhammad, tetapi dia tidak berselawat dengannya. Kata malaikat Jibril, celaka. Lalu Rasulullah SAW mengaminkan apa yang diucapkan oleh malaikat Jibril. Sekarang kita kaitkan dengan 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Apa yang kita ikuti dari sunnah Rasulullah SAW? Rasulullah SAW mengatakan, apabila masuk 10 hari terakhir Ramadan, maka berbanyak istighfar. Sudah kita lakukan, berbanyak istighfar. Walaupun kita sebenarnya dari awal Ramadan sampai sekarang istighfar terus. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, berbanyak, tambah kasih tambah banyak. Apa sebabnya Rasulullah mengatakan begitu? Rasulullah memberikan suatu kita jalan yang terang. Kalau kita banyak beristighfar, maka Allah akan menggugurkan semua dosa-dosa kita yang telah kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan. Kalau itu kita lakukan, maka insya Allah 10 Ramadan terakhir ini aman bagi diri kita. Kita kuat melaksanakan. Kenapa? Karena sudah tidak ada dosa dalam hati kita. Kalau ada dosa dalam hati kita, maka kita akan berat melakukan amalan-amalan di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Yang kedua, kata Nabi, perbanyak bersedekah. Yang kita diperintahkan oleh Nabi bersedekah. Ini dahsyatnya sedekah. Di dalam sebuah hadis dari Anas radhiyallahu anhu, di dalam buku Nurul Nasihin dijelaskan dialog antara malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala tentang sedekah. Sewaktu Allah menciptakan bumi itu bergoyang terus. Jadi kita sekarang tidak heran kalau bumi bergoyang. Karena memang dasarnya sewaktu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bumi itu bergoyang terus. Maka Allah menciptakan gunung, lalu dihamparkan di atas bumi. Akhirnya bumi itu tenang. Melihat situasi dan kondisi ini, para malaikat heran takjub dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Lalu dia bertanya kepada Allah, "Ya Allah, adakah ciptaanmu yang lebih dahsyat, yang lebih kuat daripada gunung?" Lalu Allah mengatakan, "Ada, yaitu al-hadid, besi. Besi itu lebih kuat daripada gunung. Itu gunung ke bawah ke menuju hancur-hancur gara-gara besi. Stone walas itu yang." Jadi kata Allah itu lebih kuat. Lalu para malaikat lagi bertanya, "Ya Allah, adakah ciptaanmu yang lebih dahsyat daripada besi?" Lalu Allah berfirman kepada malaikat, "Na'am ya, ada benar, api itu lebih dahsyat. Besi bisa meleleh karena api." Lalu malaikat lagi bertanya, "Ya Allah, adakah ciptaanmu yang lebih dahsyat, yang lebih kuat, yang lebih tangguh daripada api?" Allah berfirman, "Na'am ya, ada, alma, air." Air itu langsung membunuh api. Lalu para malaikat lagi bertanya, "Ya Allah, adakah ciptaanmu yang lebih dahsyat, yang lebih tangguh, yang lebih kuat daripada api? Yang lebih kuat daripada air?" Lalu Allah mengatakan, "Ada, yaitu angin." Angin itu membawa ke sana kemari itu air, bawa putar airnya sampai di atas mendung, turun lagi ke bumi. Itu lebih terus. Malaikat tidak puas, masih bertanya, "Ya Allah, adakah ciptaanmu yang lebih kuat, yang lebih tangguh dari angin?" Lalu Allah berfirman, "Ada, yaitu anak Adam, cucu Adam, kita semua Pak. Apabila dia bersedekah, mengeluarkan sedekah, mengeluarkan infak, mengeluarkan zakat dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak mengetahuinya." Maksudnya apa Pak? Maksudnya kita ikhlas mengeluarkan harta yang ada pada diri kita semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilahi anta maksud. Semua yang kita lakukan tidak ada tujuan apa-apa, tidak ada maksud lain selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waridhaka matlub, yang ingin kita ambil, yang ingin kita petik, yang ingin kita dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ridha Allah semata, bukan ria karena mau dipuji sama orang lain, bukan. Kalau sudah meridhakan, ridhanya Allah kita sudah raih. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Kita menginginkan mahabbah Allah, cinta Allah. Kita mencintai Allah dan Allah juga mencintai kita, sehingga menyatulah kita dengan Allah. Maka segala amal ibadah yang kita lakukan terpancar cahaya-cahaya ilahiyah dari anggota tubuh kita. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan kita cahaya di dalam hati kita. Dengan melalui apa? Dengan melalui ma'rifat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'rifat itu hubungannya dengan hati kita dengan Allah, bukan anggota tubuh kita. Anggota tubuh kita itu hanya bergerak saja, tetapi yang paling utama itu hati kita menuju kepada Allah. Justru itu orang sufi mengatakan, al-qalbu mu'minun baitullah. Kalau Nabi at-taqwa hahuna, tempatnya takwa deh. Kalau penyanyi dangdut beda, al-marid hahuna, sakitnya kok di sini. Inilah sekedar yang dapat saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.